Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini akan dicoba ditunjukkan bagaimana cara untuk membuat soal pilihan ganda di Sepada. Pilihan ganda, saya masuk salah satu mata kuliah, misal ambil di sini, kemudian langsung turn editing on ya. Nah, sudah. Sekarang coba kita masuk ya. Coba saya Oke, coba di sini ya. Saya menambah satu topik saja. Topik baru. Satu topik baru. Oke, ada topik baru kita. Nah, di sini akan uji coba UAS pada topik ini. Oke, add an activity or resource. Kemudian pilih kuis. Nah, pada kesempatan ini akan dicoba terlebih dahulu bagaimana kita menginput kuis secara manual. Misal namanya latihan ujian ya. Nah, ini bisa ditambah deskripsi nanti. Yang penting dalam membuat suatu kuis, jangan lupa nanti kita bisa atur timing dan grade-nya. Kemudian juga ada berbagai macam hal yang bisa diatur di sini. Nah, di sini timing sangat berguna bagaimana kalau kita nanti akan membuka kuis yang mulai kapan dan menutup kuis kapan. Misal biasanya kuis itu dilaksanakan 2 jam ya, dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi. Nah, misal besok ya, tanggal 10. Nah, 10 dibuka jam 7 pagi dan selesai jam 9 pagi. Oke. Misal seperti itu. Jadi, kuis ini atau ujiannya akan dibuka pada pukul 7 pagi dan ditutup pukul 9 pagi. Oke. Jadi durasinya 2 jam untuk membuka soal ujian ini ya, kuis ini. Nah, selain itu kita juga bisa mengatur bagaimana misal mahasiswa diberikan waktu 90 menit untuk mengerjakan soal kuis ini di rentang waktu jam 7 sampai jam 9. Jadi jam 7 jam 9 kan 2 jam ya, 120 menit, tetapi setiap mahasiswa hanya diberikan kesempatan untuk mengerjakan selama 90 menit setiap dia buka. Nah, kita bisa mengaktifkan opsi ini, klik enable, kemudian bisa pilih durasinya weeks, days, bisa dalam pekan, hari, jam, menit, dan detik. Nah, karena tadi misal kita menit ya, kita pilih menit dan di sini tulis 90 menit. Nah, di sini artinya nanti mahasiswa hanya akan bisa mengerjakan di antara pukul 7 dan pukul 9 pada tanggal 10 April 2021 ya. Nah, ini dan rentang waktunya hanya 90 menit. Jadi misal dia buka kuis pukul 7 pas, ini nanti akan selesai dalam 90 menit. Jadi 90 menit dari pukul 7 itu 8.30 ya. Jadi nanti 8.30 secara otomatis kuisnya akan tertutup. Nah, misal dia buka kuisnya di jam 7 lebih 10 menit. Nanti juga akan ada waktu 90 menit ya. Jadi jam 8.40 akan tertutup. Nah, misal jika dia bukanya jam 7.40, nah
7.40 sampai pukul 9 kan hanya 80 menit ya. Nah, di sini ada dua batas, apakah 90 menit atau waktu penutupan kuisnya, mana yang lebih duluan nanti. Jadi jika dia baru buka jam 7.40 itu kerugian nanti ya. Dia hanya akan punya waktu 80 menit karena harusnya kalau 7.40 dia mulai membuka, kalau 90 menit kan 9.10 menit. Padahal kuisnya sudah ditutup pukul 9. Sehingga nanti mana antara 90 menit dan close the quiz ini yang sampai duluan ya, yang kena duluan itu quiz akan ditutup. Nah, when time expires, nah ini bisa diklik aja ini yang jadi begitu jawabannya kuisnya ditutup nanti jawaban apapun itu langsung akan tersubmit secara otomatis. Nah, ini untuk timing. Kemudian pilihan kedua yang penting juga adalah grade. Nah, di sini ada beberapa opsi. Yang paling menarik adalah dua yang terakhir, yaitu attempts allowed dan grading method. Nah, di bagian yang ini mahasiswa bisa mengerjakan beberapa kali sesuai dengan yang kita berikan ya kesempatannya. Apakah kita hanya boleh mengizinkan dia mencoba ujian satu kali? Jika satu kali, ya sudah satu kali saja, atau dua kali, lebih dari satu kali, 2, 3, 10 sampai unlimited. Tentunya ini nanti seberapa banyak dia bisa mengerjakan tergantung waktunya di sini juga ya. Jadi walaupun unlimited, tapi kalau berdasarkan waktu dia hanya maksimal bisa mengerjakan 2 atau 3 kali ya cuma 2 atau 3 kali itu. Nah, selainnya satu kali ini, misal unlimited atau misal pilih 5 lah. Ini nanti penilaiannya bisa kita atur. Dari 5 pekerjaan yang dia lakukan, penilaiannya secara defaultnya akan diambil nilai tertinggi. Dan pilihan lainnya ada nilai rata-rata, ada percobaan pertama yang dia kerjakan, itu yang akan diambil sebagai nilai, atau pekerjaan terakhir yang dia kerjakan akan diambil sebagai nilai. Nah, ini bisa Anda pilih di sini. Coba saya pilih highest grade ya. Nah, tuh. Kemudian yang berikutnya ada layout. Nah, jadi di sini akan kalau layoutnya di sini setiap halaman akan menampilkan satu pertanyaan saja. Nah gitu. Atau pilihan lainnya nanti ada. Nah, semua pertanyaan misal nanti punya 10 pertanyaan bisa ditampilkan dalam satu halaman. Atau satu halaman satu pertanyaan, satu halaman 2 pertanyaan, dan seterusnya. Ini banyak ini ya. Bisa kita kerjakan satu halaman satu pertanyaan. Nah, question behavior ini shuffle within question. Jadi ini nanti akan diacak soalnya. Jadi misal ada 10 soal itu nanti akan diacak nomor satunya tuh bisa jadi nomor 6, nomor 6-nya bisa jadi nomor 7 dan sebagainya. Ini kalau diacak. Kemudian ada review option. Nah, di review option kita bisa memilih apakah nanti mahasiswa bisa melihat pekerjaan yang sudah dia submit setelah ya immediately after the attempt. Nah, jadi setelah begitu dia selesai mengerjakan itu, dia akan bisa melihat pekerjaannya tadi, dia milih jawaban apa saja atau menjawab bagaimana saja. Jika jawabannya benar, maka pertanyaan itu akan ada tandanya jawabannya benar. Kemudian nilainya, ada feedback yang bisa kita berikan. Kemudian ada jawabannya benar. Jadi ini biasanya di jawaban pilihan ganda misal A, B, C, D, jawabannya benar B. Nanti kalau dia sudah selesai, maka akan muncul jawabannya benar. Nah, ini ketika sudah selesai atau nanti ketika selama kuis masih terbuka atau setelah kuisnya tertutup. Nah, jadi setelah waktu tertutup ini baru kelihatan semua hasilnya. Nah, kalau saya biasanya milih yang terakhir ini ya. Nah, terakhir ini. Nah, biasanya begini. Biasanya saya pilih yang terakhir ini. Nah, ini. Yang terakhir ini saya aktifkan semua. Yang ini juga boleh begini ya. Nah,
Jadi misal ini diaktifkan ketika mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengerjakan beberapa kali, dia akan tahu nilainya ya. Oh, pekerjaan pertama misal dia hanya dapat 50, padahal syarat lulusnya misal 65, dia bisa mengerjakan lagi. Melihat nilainya ini. Ya. Kalau yang di sini biasanya saya hanya aktifkan marknya saja. Sama biasanya ini attemnya, yang lain tidak ya. Yang lain tidak dicek. Biasanya hanya 2 ini saja. Nah, begitu. Nah, kemudian biasanya langsung ke restrict access. Nah, restrict access kenapa ini penting? Nah, kita lihat ya, kita bisa memberikan batasan. Yang pertama, misal di sini ada 3 kelas, grup A, grup B, grup C, kelas A, kelas B, kelas C. Nanti soal itu akan hanya bisa diakses misal hanya kelas A saja. Nah, ini kelas A misal ya. Misal kelas A. Atau bisa di kelas B misal ya. Misal kelas A saja. Nah, kemudian yang penting lagi adalah kita harus memberikan restriksi untuk kapan soal ini baru bisa diakses. Nah, date. Jadi karena di sini saya buka pukul 7.00 di tanggal 10 April, maka di sini juga mestinya sama ya. Pukul 7.00. Supaya apa? Nah, kalau tidak mengaktifkan restriction-nya, meskipun kita batasi di sini tanggal sekian ya, tanggal 10 pukul 7, tapi kalau tidak dibatasi seperti ini, nanti mahasiswa masih, walaupun dia tidak bisa mengerjakan, tapi dia bisa mempreview apa soalnya. Nah, makanya ini perlu di restriction. Disesuaikan saja dengan kapan kuis ini atau ujian ini dibuka. Nah, ini beberapa hal yang penting, kemudian langsung diklik save and return to course. Nah, ini sudah jadi ada restricted-nya untuk kelas A saja dan baru bisa dibuka tanggal 10 April pukul 7 pagi. Nah, ini sudah selesai untuk membuat tempat kuisnya. Nah, langkah kedua nanti akan membuat pertanyaannya, menyiapkan pertanyaannya. Jadi di sini ya, karena belum ada pertanyaan, maka kita akan menyiapkan pertanyaannya.